Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar bareng-bareng satu bab yang menurut saya relevan banget. Dari buku soal seni berbicara itu ya. Betul. Penulisnya ini kan mantan penulis pidato Gedung Putih, jadi kelasnya beda. Nah, judul bab yang mau kita bedah ini singkat tapi wah dalam banget. Jadilah pemersatu. Judul yang ambisius ya. Apalagi kalau kita lihat kondisi sekarang. Iya kan? Rasanya di mana-mana, mulai dari media sosial sampai obrolan politik, isinya justru ya perpecahan. Jadi misi kita kali ini kayaknya untuk memahami argumen utamanya. Iya. Bahwa tujuan setiap komunikasi yang baik itu bukan buat menang debat, tapi untuk menyatukan orang. Demi tujuan yang baik tentunya. Dan kita nggak akan cuma bahas teorinya aja kan? Enggak dong. Kita akan lihat strategi-strategi spesifik yang ditawarkan dari prinsip besarnya sampai tips praktis yang bisa langsung Anda coba. Entah itu di rapat kantor atau bahkan di grup WhatsApp keluarga. Konteksnya emang menarik banget sih. Di zaman ketika algoritma justru memberi penghargaan pada konten yang paling bikin marah. Betul, yang paling memancing emosi. Dan banyak pemimpin dapat panggung justru karena memecah belah. Gagasan untuk berbicara demi mempersatukan ini jadi semacam tindakan perlawanan ya. Perlawanan yang positif ya. Benar. Yang akan kita lihat adalah gimana penulis ini nggak cuma berhenti di gagasan moral yang indah, tapi juga kasih perangkat praktis. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita bedah ini. Penulis langsung buka dengan klaim yang menurut saya cukup berani sih. Oh ya, gimana tuh? Dia bilang, pidato yang benar-benar hebat itu tujuannya cuma satu, yaitu menyatukan orang di sekitar sebuah tujuan yang baik. Bukan buat pamer kepintaran atau menjatuhan lawan ya? Bukan sama sekali, murni untuk menyatukan. Awalnya kedengaran idealis banget kan? Mungkin Anda langsung mikir, itu kan buat pidato presiden. Iya, kesannya begitu. Tapi yang menarik, penulis justru menekankan kalau prinsip ini berlaku di semua level komunikasi kita. Nah, ini dia poinnya. Dia kasih contoh-contoh yang membumi banget. Waktu Anda kasih sambutan di acara keluarga, tujuannya apa? Menyatukan keluarga dan teman kan? Mengingatkan lagi nilai-nilai bareng. Persis. Waktu Anda presentasi di kantor, tujuannya yang menyatukan tim di balik sebuah proyek. Bahkan, saat Anda ngomong di rapat RT, tujuannya ya menyatukan tetangga. Yang menonjol di sini sih gimana penulis secara tegas, bahkan bisa dibilang mutlak, menolak perpecahan sebagai alat. Titik. Iya, garisnya tebel banget. Dia seolah menetapkan sebuah standar etika untuk berbicara di depan umum. Jadi ini bukan lagi sekedar soal teknik, tapi jadi sebuah tanggung jawab. Setiap kita buka mulut, penulis seakan-akan nanya, kamu ini lagi bangun jembatan atau bangun tembok? Dan itu benar-benar melawan arus ya. Mengingat betapa seringnya kemarahan, perpecahan, itu dieksploitasi. Oh jelas, konten yang memecah belah seringkali dapat engagement lebih tinggi. Rating lebih bagus, atau bahkan suara lebih banyak dalam pemilu. Penulis secara sadar nantang kita untuk ambil jalan yang, lebih sulit. Tapi pada akhirnya lebih membangun. Ini langsung memunculkan dilema kan? Kalau kita nggak boleh nyerang orangnya, terus gimana caranya kita mengkritik sebuah masalah besar? Misalnya, kebijakan yang buruk atau ketidakadilan. Iya, tanpa menyinggung para pendukungnya. Nah, disitulah penulis nawarin strategi yang sangat menarik. Disinilah bagian yang paling praktis dimulai. Nasihat kuncinya gini, ajak audiens Anda untuk menghadapi tantangan bersama, tapi, dan ini ada tapinya. Oke, fokus pada masalahnya, bukan pada orangnya. Pembedaan ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Dan ini jauh lebih susah dilakukan daripada kedengarannya. Naluri kita seringkali pengen langsung nyalain mereka. Iya, atau kelompok tertentu. Jauh lebih butuh usaha untuk mundur sejenak dan menganalisis masalahnya secara objektif. Penulis ngasih contoh yang kuat banget dari pidato Barack Obama. Waktu itu kan isu perang Irak sangat memecah belah Amerika. Sangat. Nah, alih-alih menyalahkan pihak yang pro-perang, Obama dengan sangat hati-hati merangkai kalimatnya. Dia mengakui adanya patriot yang mendukung perang Irak dan patriot yang menentang perang Irak. Coba kita berhenti sebentar di situ. Kata patriot itu kuncinya. Nah, dengan satu kata itu, dia nggak nyerang motif atau niat baik lawannya. Sebaliknya, dia justru ngangkat sebuah nilai bersama. patriotisme. Betul, patriotisme. Dia seolah bilang, kita semua cinta negara ini. Kita cuma beda pendapat soal cara terbaik melindunginya. Fokusnya langsung geser. Dari siapa benar, siapa salah. Jadi, gimana kita sebagai patriot nyelesain ini bareng-bareng? Tepat. Dan ini bukan cuma soal sopan santun. Ini strategi persuasi yang efektif banget.
Penulis ngutip seorang pakar psikologi sosial, Alanah Conner, yang bilang, Gimana katanya? memberitahu orang bahwa mereka rasis, seksis, atau bodoh tidak akan membawa Anda kemana-mana. Ya juga ya. Ada alasan psikologis yang kuat banget di baliknya. Saat seseorang merasa diserang secara personal, diberi label, dihina, otak mereka langsung masuk mode bertahan. Dinding mentalnya langsung naik gitu ya. Langsung naik. Jadi saat itu terjadi, mereka nggak bisa lagi dengerin argumen kita, sebagus apapun itu. Sama sekali nggak bisa. Sama sekali. Jangankan berubah pikiran, dengerin aja udah nggak bisa. Pikiran mereka sibuk nyusun pembelaan atau serangan balik. Makanya, ini persis kayak prinsip Michelle Obama yang terkenal itu. When they go low, we go high. Saat mereka merendah, kita meninggi. Nah, untuk bantu kita mengidentifikasi kapan seseorang justru lagi memecah belah, penulis ngasih semacam checklist berguna banget nih buat Anda saat dengerin pidato politik atau bahkan saat ikut rapat. Saya jadi semacam detektor niat buruk buat kita. Oke, yang pertama, jangan meng-otherize. Ini teknik menciptakan narasi kita versus mereka. Oh, kita yang baik, mereka yang jahat gitu ya? Iya. Kita yang jujur, mereka yang korup. Itu teknik demagog paling klasik. Kedua, dan ini lebih bahaya, jangan mendehumanisasi. Yaitu saat pembicara mulai pakai kata-kata kayak hama, binatang, kuman, atau racun. Ketika dehumanisasi terjadi, itu lampu merah yang sangat besar. Karena bahasa semacam itu secara historis dipakai untuk membenarkan kekerasan. Itu melucuti kemanusiaan targetnya di mata pendengar. Apa yang ketiga? Ketiga, jangan mendemonisasi. Ini waktu perbedaan pendapat diubah jadi pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan absolut. Lawan politik bukan lagi orang dengan ide beda, tapi digambarkan sebagai iblis atau keji. Menakutkan sih kalau udah gitu. Dan yang terakhir, keempat, jangan mengancam dengan kekerasan. Ini termasuk penggunaan kata-kata kayak hancurkan, ganyang, lawan, atau rebut kembali negara kita. Bahasa-bahasa yang membakar ya. Dan penulis dengan tajam ngingetin, di era medsos, setiap kata bisa jadi viral dalam hitungan menit. Konsekuensinya bisa ngeri banget. Dia bahkan menyajikan data survei yang, cukup mencemaskan. Data apa itu, Sam? Hampir seperempat warga Amerika percaya kekerasan mungkin diperlukan untuk menyelamatkan negara dari lawan politik mereka. Angka itu nunjukin betapa bahayanya retorika semacam itu. Dan betapa relevannya peringatan ini bukan cuma buat politisi, tapi juga buat kita semua dalam obrolan sehari-hari. Oke, jadi kita udah tahu apa aja yang nggak boleh dilakuin. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakuin? Nah, solusinya gimana? Penulis nawarin 2 alat utama. Dia menyebutnya membangkitkan identitas bersama dan menyerukan gagasan bersama. 2 pilar yang kuat banget. Mari kita bongkar satu persatu. Mulai dari identitas dulu kali ya. Boleh? Alat pertama, membangkitkan identitas bersama. Ini dipecah lagi jadi 3 teknik yang sangat konkret. Yang pertama itu kekuatan diri Anda. Maksudnya gimana tuh? Intinya, mulai dari diri Anda sendiri. Kita semua kan punya banyak identitas. Saya seorang podcaster, tapi saya juga seorang ayah, seorang warga Jakarta. Seorang penggemar kopi. Nah, itu. Penulis nyaranin untuk pilih identitas mana yang paling bisa bikin jembatan dengan audiens Anda saat itu. Jadi ini soal milih topi yang paling pas buat situasi tertentu ya. Kalau Anda ngomong di depan pengusaha, ya tonjolkan identitas sebagai sesama pebisnis. Tepat. Tujuannya ngirim sinyal, "Hey, saya salah satu dari kalian." Teknik kedua adalah kekuatan kita. Ini kedengarannya simpel banget, tapi ternyata dampaknya dahsyat. Cuma dengan lebih sering pakai kata kita. Iya, kita. Milik kita. Kita semua. Penulis bahkan ngutip studi yang nemuin kalau kandidat yang lebih sering pakai kata kita cenderung lebih sukses di kotak suara. Secara psikologis masuk akal banget sih. Kata kita itu kayak sebuah undangan, menarik orang masuk ke lingkaran yang sama. Dan yang ketiga, yang ini jenius banget menurut saya. Namanya kekuatan tindakan. Tekniknya adalah dengan ngubah kata kerja jadi kata benda untuk nyiptain identitas. Contohnya gimana? Penelitian nunjukin kalau ngomong, jadilah seorang pemilih, itu lebih efektif gerakin orang ke TPS daripada sekedar ngajak, ayo memilih. Ajakan untuk ngelakuin aksi sesaat, sementara yang satunya lagi ajakan untuk ngambil sebuah identitas. Betul. Menjadi seorang pemilih rasanya lebih permanen. Jadi Anda bisa sapa audiens Anda sebagai para pendidik, para inovator, atau para pelindung keluarga.
Itu ngasih mereka sebuah peran ya, sebuah identitas positif, keren banget. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, semua teknik ini pada dasarnya adalah soal memanfaatkan psikologi kelompok untuk tujuan positif. Iya kan? Para demagog kan mengeksploitasi kebutuhan ini untuk memecah belah. Nah, penulis berargumen kita bisa pakai prinsip psikologis yang persis sama untuk tujuan sebaliknya, untuk bangun jembatan. Nah, alat kedua yang ditawarkan penulis adalah menyerukan gagasan bersama. Ini juga cerdas banget. Intinya gimana tuh? Intinya adalah gimana kita ngebungkus pesan spesifik kita dalam sebuah keyakinan atau ide yang lebih besar, lebih universal, yang susah ditolak sama siapapun di ruangan itu. Bisa kasih contoh konkretnya, biar lebih kebayang? Tentu, misalnya sebuah perusahaan teknologi mau luncurin produk keamanan data baru. Alih-alih cuma ngomongin fitur teknisnya, Yang mungkin bikin bosen. iya, mereka bisa ngebungkus peluncuran itu dalam gagasan besar tentang hak setiap individu atas privasi di era digital. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal jualan produk, tapi soal memperjuangkan sebuah prinsip. Jadi ini tentang nemuin landasan moral bersama. Ya, Anda ngangkat diskusi dari perdebatan teknis jadi perjuangan untuk nilai yang lebih tinggi. Contoh lain, bayangin Anda di rapat warga bahas soal kejahatan rasial. Alih-alih cuman fokus ke insidennya, Anda bisa satukan tetangga di bawah gagasan bersama. Kita semua, apapun latar belakang kita, percaya pada komunitas yang aman untuk semua anak-anak kita. Siapa yang bisa nolak gagasan itu, kan? Dari landasan bersama itu, barulah bisa bahas langkah-langkah konkret. Pendekatannya jadi kolaboratif, bukan konfrontatif. Dan semua teori ini jadi sangat hidup dan nyata dalam sebuah studi kasus yang disajikan penulis. Ini kisah nyata soal pustakawan sekolah menengah di Louisiana bernama Amanda. Kisah ini benar-benar nunjukin gimana semua prinsip ini bisa diaplikasikan oleh orang biasa seperti kita, bukan cuma pemimpin besar. Tepat sekali. Jadi, Amanda ini digambarkan sebagai seorang republikan seumur hidup, penganut gereja baptis yang taat. Tiba-tiba, dia berhadapan dengan situasi di mana beberapa anggota dewan sekolah berusaha keras melarang puluhan buku dari perpustakaan. Wah, situasi yang pelik banget. Pasti tekanannya besar sekali. Sangat besar. Penulis nyeritain, draft pidato pertama Amanda itu penuh amarah. Dia siap maju perang. Tapi setelah diskusi, dia sadar pendekatan itu nggak akan berhasil. Lalu apa yang dia lakukan? Gimana dia menerapkan prinsip-prinsip tadi? Luar biasa caranya. Pertama, dia nggak nyerang lawannya, nggak mempertanyakan motif mereka. Malah, di awal pidatonya dia ngundang dewan sekolah untuk kerjasama. Wow, itu butuh kekuatan mental yang besar. Kedua, dia bangkitkan identitas bersama. Dia buka pidatonya dengan, saya berdiri di sini sebagai penduduk seumur hidup di Livingston Parish, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pembayar pajak. Itu dia. Dia langsung bangun kesamaan. Dia nggak memposisikan diri sebagai pustakawan liberal dari luar, tapi sebagai salah satu dari kita. Persis. Lalu dia serukan nilai bersama. Dia bilang, saya dibesarkan dengan ajaran bahwa Tuhan adalah kasih. Dan puncaknya, dia bingkai perjuangannya dalam gagasan besar tentang kebebasan. Gimana kalimat kuncinya? Tidak ada satu bagian pun dari komunitas ini yang boleh mendikte apa yang bisa diakses dan dibaca oleh seluruh warga lainnya. Itu argumen yang brilian. Dia nggak bikin ini jadi perdebatan soal satu buku, tapi soal prinsip kebebasan memilih buat semua orang tua. Hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Meskipun dia hadapi banyak intimidasi, pendekatannya yang tenang dan berprinsip itu justru menginspirasi gelombang dukungan dari seluruh negeri. Wow, kisah Amanda ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini adalah gabungan antara keberanian moral dan komunikasi yang sangat strategis. Jadi, setelah kita bedah tuntas bab ini, apa artinya semua ini buat kita? Intinya, sepertinya setiap kali kita bicara, kita selalu punya pilihan. Memecah belah atau mempersatukan? Dan sumber yang kita bahas hari ini ngasih peta jalannya. Pilihlah persatuan. Caranya dengan fokus ke masalah, bukan ke orang. Dengan membangkitkan identitas bersama yang inklusif, bukan yang eksklusif. Dan dengan membungkus argumen kita dalam gagasan yang lebih besar. Ini benar-benar seperangkat alat yang kuat banget ya untuk komunikasi yang lebih konstruktif di zaman yang serba terpolarisasi ini. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Oh, apa itu? Seluruh bab ini kan fokusnya menyatukan orang demi sebuah tujuan yang baik. Tapi ini pertanyaan yang cukup rumit, siapa yang berhak mendefinisikan apa itu baik? Iya juga. Seorang demagog yang kita bahas tadi juga pasti percaya tujuannya itu baik.
Dia juga sangat lihai pakai politik identitas, tapi tujuannya untuk menyatukan para pengikutnya dengan cara menciptakan musuh bersama. Poin yang sangat kritis, batasnya bisa jadi tipis banget. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda. Gimana kita bisa membedakan antara upaya tulus untuk menyatukan orang demi tujuan yang inklusif dan baik dengan upaya licik untuk menyatukan sebuah faksi untuk melawan pihak lain, di mana persisnya garis batas antara membangun koalisi dan membangun massa yang marah. Penulis tampaknya menjawabnya dengan bilang, kita harus hindari dehumanisasi dan demonisasi. Tapi, apakah itu selalu cukup? Ini sesuatu untuk direnungkan saat Anda mencoba menerapkan teknik-teknik yang sangat kuat ini dalam hidup Anda.